Ya, semangat pagi teman-teman. Ya, kita lanjut tentang pembahasan bagaimana kita mengawal secara hukum perjuangan pembatalan surat edaran yang melarang jualan daging babi di bahu jalan oleh Wali Kota Medan, Riko Waas ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Oke. Jadi yang pertama, status keberatan kita sudah diterima ya, tetapi berdasarkan undang-undang disebut fiktif positif ya, karena sudah lewat 10 hari kerja tanpa jawaban tertulis. Demi hukum keberatan kita dianggap dikabulkan berdasarkan pasal 77 ayat 5 teman-teman ya. Namun pengabulan ini bersifat tanda kutip fiktif. Kenapa? Dianggap ada tapi belum wujud fisik ya. Berdasarkan 77 ayat 6 dikatakan wali kota wajib menerbitkan keputusan tertulis untuk menetapkan pengabulan tersebut. Itu aturannya. Ya. Yang kedua, Wali Kota Medan menjanjikan akan membuat aturan yang lebih baik. Apa maknanya ya? Maknanya adalah jalur ini, rapat ini adalah jalur diskresi atau penyelesaian damai. Dalam forum ini kita memiliki posisi tawar yang kuat. Apa argumen kita? Argumen hukum tentunya ya. Kita bisa menegaskan bahwa secara administratif keberatan kita sudah dikabulkan karena lewat waktu. Kemudian tujuan aturan baru, jika aturan baru dibuat, pastikan ada klausul yang menyatakan dengan berlakunya aturan ini maka surat edaran nomor bla 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 ya yang lama soal daging babi itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tanpa klausul ini, surat edaran lama bisa tetap dianggap berlaku oleh petugas di lapangan. Dan yang ketiga, resiko jika hanya berhenti di rapat. Ya, jika rapat soal pencabutan revisi nggak selesai dalam waktu dekat, ya, sementara surat edaran itu masih memiliki kekuatan hukum, ya, petugas di lapangan masih bisa melakukannya entah yang saat ini entah atau wali kota selanjutnya. Ya, kita harus tegas dan tetap mengawal ya. Karena apa? Belum ada surat atau keputusan resmi untuk membatalkan surat edaran tersebut. Rekomendasi yang perlu kita lakukan teman-teman ya, ingat perhatikan ada batas waktu untuk mengajukan gugatan ke PT UN ya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pengaturannya dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur khusus tentang prosedur memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapat keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan ya. Waktunya 90 hari. Jika terlewat resikonya apa? Jika sudah lewat maka putusan kita akan diberikan putusan itu menyatakan gugatan kita ditolak ya. Oleh karena itu saran strategisnya mengingat wali kota mengundang rapat, kita bisa memanfaatkan momentum tersebut. Namun jika rapat tidak segera menghasilkan surat pencabutan surat edaran secara resmi dalam waktu dekat, jangan menunggu terlalu lama. Ya, apalagi sampai di ujung batas waktu 90 hari agar hak hukum kita tidak hilang. Ya, perhatikan yang pertama, tindakan pengamanan. Ya, jika mendekati 90 hari belum menghasilkan keputusan, ya, saya sarankan untuk segera mendaftarkan permohonan ke PT UN. Kemudian, jika kemudian rapat menghasilkan kesepakatan yang memuaskan sebelum putusan pengadilan keluar, maka permohonan di PT UN pun bisa kita cabut kembali. Ya, dan selama rapat-rapat ini, saran saya pastikan setiap hasil rapat lanjutan dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Dokumen ini akan menjadi bukti tambahan yang sangat kuat jika kita harus melangkah ke PT UN ya. Dari teman-teman ada juga yang mengatakan begini, ini tidak bisa digugat ke PT UN. Apakah bisa digugat ke PT UN? Ya, nanti saya bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menambah
ilmu kita sama-sama ya. Silakan beri komentar atau pendapat hukum Anda, karena saya juga tidak sempurna. Teman-teman juga banyak yang juga pintar-pintar ya, supaya apa, kita bisa memperlengkapi, kita bisa semakin optimal dalam mengawal perjuangan ini. Salam keadilan.